karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus, Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di
Shalom, sukacita bersama dengan kita sekalian sekali lagi pada pagi hari ini dalam ibadah online gereja kita Calvary Charismatic Center Sabah. Pada hari ini kita akan memulakan lagi satu ibadah kita bersama-sama, dan ini adalah kali yang ke-10 kita mengadakan ibadah online bersama-sama di dalam keluarga kita. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, gembira, dan penuh pengharapan di dalam kehidupan kita, dan lagi bersemangat di dalam menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah online tidak menghalangi kita juga untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan bersyukur di hadapan Tuhan. Marilah kita, jemaat sekalian, bawalah hati kita bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Dan kita percaya bahwa dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dalam hadiratnya ada kesembuhan. Hadiratnya memberikan kemenangan. Hadiratnya memberi kelepasan. Dan bahkan hadiratnya mengubahkan hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan, saya senang membawa kita bersama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Pada saat kami menyembah dan meninggikan nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Bapa, Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Jamah dan lawatlah setiap kami. Sentuh hati kami Bapa, lewat pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan bersama-sama jemaat-Mu, umat-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengasihi kami dan Engkau sentiasa ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami serahkan masa dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, di dalam hati kami masing-masing. Jamalah kami Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa apabila Engkau ditinggikan, Engkau akan membawa kemuliaan, kebesaran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami akan siap hati untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa iblis, kuasa roh jahat yang coba mengganggu, di dalam nama Yesus kami tawan dan kami hancurkan. Dalam nama Yesus kami bebaskan Roh Allah bekerja dari awal sampai akhir ibadah kami. Bekerjalah Roh Kudus, bertatalah di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, Ku tak perlu kemuliaan.
setiap langkahku. Kuat tanganmu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkubu. Ku tak ragu mengikutmu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Wow, 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 wow. Bersukacita di setiap langkahku. Kuat tanganmu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku. Kau menjadikanku kota berkubu. Ku tak ragu mengikutmu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Ku tak ragu mengikutmu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Yeah, 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 yeah. Kami menyiapkan hati kami untuk Tuhan isi dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu berkata tidak sekalipun jadi sia-sia firman yang telah kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi,
mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Dia Tuhan dan Raja yang selalu ada menjadi pertolongan dalam hidup kita. Mari angkat suaramu lebih lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali katakan firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Mari katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan kedua tangan yang terangkat, sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan. Katakan Tuhan, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Aku berserah, Kau ku nantikan. Yesusku. Dengan iman kami katakan, Tuhan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, satu-satunya perlindungan kami, Tuhan. Oh Tuhan, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Kedua tangan kami terangkat, Tuhan. Aku
ku nantikan. Mari bersama-sama, Yesusku, Rajaku. Mari kasih tepuk tangan paling baik. Dengan iman katakan, dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku dan pertolonganmu. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan. Kau yang ku katakan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman kepada kita semua. Kebaktian yang pertama, kebaktian online kita masih akan diteruskan sehingga berakhirnya PKP ini. Tetapi apapun, kita tetap tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Yang kedua, doa adalah salah satu ciri hidup seorang yang beriman. Oleh karena itu, tetaplah bersemangat dalam membangun mesbah doa kita. Karena itu, jangan pernah lupa masuklah di dalam kelompok jaringan doa, baik yang ada di dalam gereja kita masing-masing, dan tetap bersemangat untuk berdoa. Yang ketiga, kelas pembelajaran Alkitab tetap berlangsung setiap hari 2 dan hari 4. Oleh karena itu, kepada setiap mereka yang terlibat di dalam kelas Alkitab ini, sila ambil perhatian untuk jadwal atau masa Anda pada hari 2 dan hari 4. Yang keempat, kelompok rumah tangga tetap berjalan di rumah tangga kita masing-masing, ya. Sila dapatkan pelajaran KRT kita daripada gembala sidang masing-masing atau gembala sidang Anda. Jika Anda tidak memperoleh atau tidak memiliki satu-satu bahan pelajaran KRT. Yang kelima, pemberian atas talian, dan pemberian ini hanya bagi jemaat yang termasuk di dalam KK area saja, ya. Persepuluhan dan persembahan umum, ya, sila bank in terus ke account CCC di CIMB dengan nomor 800 563 5017. Pemberian misi di account 800 563 5029 seperti yang tertera di screen Anda. Yang keenam, jangan lupa sila berikan risit bukti pengiriman Anda, ya, kepada gembala sidang kita masing-masing untuk menjadi rekod di tiap gereja kita. Berikut, pihak kami, kepimpinan pusat, mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberi dengan setia. Tuhan memberkati. Oke, saatnya tiba kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa saat kita membuka mata dan hati kita kepada Tuhan, telinga hati kita, rohani kita kepada Tuhan, kuasanya bekerja menjamah kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila kita membuka hati kepada firman Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat beroleh kelegaan. Karena kuasa hadirat Tuhan menjamah kita. Oleh karena itu, bukalah hati kita dan terimalah jamahan Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Chumaiwang. Dipersilakan.
Shalom dan selamat pagi saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan sekalian. Pagi ini saya sangat bersyukur sebab Tuhan telah memberi saya peluang untuk menyampaikan firman di kebaktian online CCC Sabah, CCC. Dan saya bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya pagi ini, yang saya dapat menyampaikan sesuatu yang daripada Tuhan untuk setiap kita. Dan saya bersyukur kepada Tuhan sebab setiap diri kita, panggilan Tuhan dalam setiap diri kita adalah berlainan. Dan apa yang berlaku dalam hidup kita masing-masing juga berlainan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan saya mungkin berlainan dengan kamu. Mungkin apa yang terjadi dalam panggilan Tuhan dalam hidup saya juga berlainan dengan setiap pribadi yang lain. Jadi pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang persembahan yang benar. Jadi mari kita saat ini kita melihat dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya ulang lagi, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, "Kerana itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ayat 2. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Mari kita berdoa. Bapa di syurga, pagi ini kami bersyukur kami dapat berkumpul bersama walaupun di rumah masing-masing. Kami dapat bersama untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa saat ini Bapa Tuhan, bukakan hati kami, buka mata rohani kami dan telinga kami untuk dapat mendengar daripada Tuhan apa yang Tuhan mau bicara pagi ini. Kami percaya Tuhan sedang lakukan sesuatu yang baru dalam hidup kami, sesuatu yang kami tidak pernah alami. Dan ajar kami supaya kami Bapa untuk siap Bapa berubah diri kami, untuk siap untuk melangkah, untuk lakukan sesuatu yang untuk Tuhan. Pagi ini kami serahkan masa ini dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar hanya kemuliaan Allah yang dilihat orang Bapa. Berkati masa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi di dalam ayat, jadi dua hal yang Tuhan mau kita belajar daripada firman Tuhan ini. Yang pertama adalah dia katakan di sana mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang benar. Jadi di dalam firman Tuhan ini, apa yang kita boleh lakukan dalam firman ini untuk masa sedemikian, masa PKP ini. Jadi apa yang Tuhan mau, bagaimana mungkin kita rasakan kita tidak bebas, kita berkurung di rumah. Mungkin ada setengah di antara kita yang masih bekerja, tapi setengah kita masih lagi berkurung di rumah, tidak dapat ibadah di gereja dan sebagainya. Jadi apa yang Tuhan mau bicara pagi ini, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita tahu bahwa sekarang selalu kita pikirkan gereja itu adalah bangunan gereja. Tetapi pada masa ini kita sedarkan bahwa gereja itu adalah pribadi kita. Pribadi kita adalah gereja. Jadi maksudnya di mana-mana kita berada, kita membawa gereja itu ke mana-mana. Walaupun kita berada di rumah, tetapi kita adalah gereja itu. Jadi kalau kita adalah gereja itu, apa yang kita dapat bersembahan kepada Tuhan? Jadi
banyak hal yang kita dapat lihat dalam apa yang Tuhan lakukan dalam PKP ini, dan tidak pernah terjadi dalam sepanjang sejarah, dari dulu sampai sekarang baru pertama kali terjadi demikian. Saya percaya senior pastor kami, Pastor Cornelius maupun saya maupun ramai pastor yang ada adalah pertama kali kita menghadapi hal-hal yang demikian. Lepas tu adakah kita kena hadkan, sebab Perdana Menteri juga katakan jangan kita duduk diam-diam di rumah dan jangan ke sini dan ke sana. Dan kadang-kadang oleh kerana fikiran itu kita menghadkan diri untuk buat sesuatu. Kita fikirkan kita berada di rumah, kita tidak dapat buat apa-apa, dan kita jadi saya dapat lihat apa yang Tuhan sedang lakukan masa ini dalam gereja kita, dan saya bersyukur untuk melihat bila kita langkah satu langkah demi satu langkah, Tuhan sudah sediakan apa yang ada di sana. Tetapi kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan, untuk menjadi persembahan yang hidup, hal-hal ini tidak akan terjadi. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab mula-mulanya senior pastor mengadakan apa? Kita mulakan kebaktian online. Mungkin kebaktian online yang pertama mungkin tiada praise and worship, tiada puja penyembahan, cuma khotbah atau demikian. Di dalam gereja saya pun begitu. Saya mulakan dengan khotbah dan jamuan kudus, itu saja. Jadi daripada kebaktian online, dan senior pastor juga pertama kali buat Zoom meeting di antara semua gereja-gereja di pastor-pastor di dalam Sabah, Lepas tu daripada Zoom meeting itu, jadi banyak hal yang dibincang di sana, dan pertama saya bersyukur untuk pertama kali lihat dekat 30 pastor di dalam Zoom untuk discuss sesuatu, dan melalui Zoom mesyuarat dalam Zoom itu, ada timbulkan sharing renungan firman oleh Gembala Matilda setiap pagi dihantar dalam WhatsApp group. Lepas tu pastor-pastor di semua cabang diberi giliran untuk menyampaikan devosi dalam video atau dalam voice message, atau dalam bentuk apapun. Jadi setiap pagi setiap pastor belajar. Ini semua adalah sesuatu yang baru untuk kita. Jadi saya bersyukur sebab untuk melihat dari devosi pagi dari Gembala Matilda, lepas itu devosi pagi sharing daripada semua gembala-gembala. Saya percaya semua cabang, semua jemaat pasti terimakan setiap pagi. Lepas itu dari devosi pagi, lepas itu ada apa? Jaringan doa CCC. Itu adalah jaringan doa setiap setengah jam ada pastor yang berdoa. Setiap setengah jam ada pastor yang berdoa. Jadi ini tidak pernah laku, mungkin ada pernah, saya tidak tahu. Jadi ini adalah pertama kali semua pastor-pastor libat dan juga berdoa dalam jaringan doa itu. Lepas itu dari Zoom meeting, kami sudah ada mungkin kalau saya siap 3 kali Zoom meeting bersama senior pastor. Jadi di Zoom meeting yang pertama ada pemimpin dari Tenem untuk katakan, pemimpin rindukan supaya ada kelas online untuk belajar Alkitab. Jadi itu pun sesuatu yang baru. Jadi Gembala Matilda ambil diberi kuasa untuk handle ini. Dan lepas tu bila mulaikan kelas online itu, Gembala Wilson yang mengajar, yang memimpin. Jadi dari awal saya dapat lihat itu ada sesuatu yang baru untuk Gembala Matilda dan juga untuk Gembala Wilson. Kalau saya lihat diri saya, kalau saya Gembala Wilson, kalau saya dalam situasi Gembala Wilson, saya tidak dapat ajar begitu. Bagaimana dia boleh hantar gambar, dia hantar teks, lepas tu dia diskusi dalam grup WhatsApp. Mula-mula bilang dalam Telegram, tapi tidak jadi. Lepas tu tukar bagi WhatsApp. Tapi jadi juga. Jadi juga setiap Selasa dan hari Kamis ada kelas Alkitab online. Jadi kita dapat lihat semua ini terjadi. Kenapa? Sebab pastor-pastor, senior pastor kita atau pastor-pastor yang semua, Gembala Matilda, Gembala Alfreda, Gembala Justin, Pastor Eric, Gembala Jamil, Pastor Wilson. Jadi semua masing-masing mempersembahkan tubuh mereka untuk dipakai Tuhan. Amen. Jadi untuk sesuatu terjadi, kalau kita tidak mau mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi persembahan yang hidup,
yang kudus dan juga yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hal ini tidak akan terjadi. Amen. Mungkin kamu lihat di dalam setiap minggu kamu lihat di sana, oh begini pula, begini pula. Tetapi kamu tidak tahu yang di belakang sana. Pastor-pastor ini, pemimpin-pemimpin ini adalah pemimpin-pemimpin yang di dalam membuat edit. Mungkin saya tidak dapat sebut, saya tahu mereka, saya tidak dapat sebut nama mereka. Jadi mereka yang buat edit, mereka yang buat pilih lagu, mereka yang buat banyak hal yang di belakang sana yang Anda tidak lihat. Kalau mereka tidak mempersembahkan tubuh mereka menjadi persembahan yang hidup, hal-hal ini tidak akan terjadi. Amen. Jadi mungkin kamu juga pernah tengok dalam devosi, sharing devosi saya di dalam video. Jadi kadang-kadang kita takut mau lakukan sesuatu, belajar sesuatu yang baru. Jadi kita harus, kalau kita tahu itu adalah daripada Tuhan, kita melangkah, kita persembahkan tubuh kita untuk dipakai oleh Tuhan, dan kita melangkah dan supaya Tuhan memakai. Dan pagi ini, hari ini adalah pertama kali saya buat rakaman. Saya biasa buat live, tetapi ini adalah pertama kali saya buat rakaman. Dan saya start semalam, saya mulakan, saya mulakan rakaman ini pertama kali. Dan saya pun tidak tahu bagaimana harus mau kirim pakai Google Drive ke. Saya tidak pernah buat rakaman begitu. Tapi saya belajar. Amen. Dan saya bersembahkan diri saya untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi Anda di mana-mana pun Anda berada, saya percaya banyak sekali yang Tuhan lakukan saat ini. Anda yang UMS student kah, university student kah, college student kah, yang Anda berada di rumah sekarang, pemuda-pemudi yang mahir dalam IT. Adakah apa yang kamu, kalau puji Tuhan kalau kamu sudah lakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi kita fikir kalau kamu belum lagi mulai buat apa-apa untuk Tuhan, memakai IT yang Tuhan berikan kepada kamu, memberikan kamu apa yang kamu sudah belajar di dalam university atau college untuk memakai untuk Tuhan, mulai sekarang. Amen. Jadi saya mau supaya setiap kita di mana-mana kita berada, kita generasi pastor-pastor ini ada generasi yang lebih tua, lebih matang. Tetapi ini IT bagi kami adalah sesuatu yang baru. Tetapi oleh kerana kami ada pastor, kami ada barisan di depan sana, kami harus melangkah. Dan kamu anak pemuda-pemudi, pagi ini saya sentuh terutama pemuda-pemudi. Kamu yang mahir dalam IT, kamu yang sudah belajar dalam college, university, apa yang kamu lakukan untuk Tuhan? Pagi ini secara tegas saya mau sentuh tentang hal ini. Saya puji Tuhan kalau kamu sudah lakukan sesuatu. Kalau kamu belum lagi lakukan sesuatu, fikirkan sesuatu dengan creativity kamu untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan mulai hari ini. Amen. Jadi hal yang kedua, dia katakan di sana apa? Yang di ayat 2, dia katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amen. Jadi dia katakan yang di kedua hal yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Amen. Jadi supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang keberkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amen. Jadi apa yang kita buat dalam lockdown ini, apa yang kita buat dalam PKP ini? Atau kita serupa dengan dunia ini, kita tengok Korea drama yang sangat famous baru-baru ni the life of married couple, right? Saya tengok, tapi saya tengok wow, hebat dalam Facebook. Jadi adakah kita berhabis menonton drama Korea, atau kita berhabis masak, belajar masak, buat kek, bukan masalahnya tidak bagus. Adakah kita terfikir apa yang kita buat melalui kelas memasak ini, apa yang kita lakukan, bagaimana kita dapat
Okay, lakukan sesuatu dalam grup ibu-ibu. Bagaimana kita boleh jemput kawan-kawan buat dalam grup ibu-ibu masakan. Apa yang kau masak hari ini? Dari hari ini saya masak ini. Lepas tu jemput kawan-kawan yang belum kenal Tuhan masuk dalam grup ini dan bincang sesuatu tentang buat kek lah, tentang makanan lah, supaya dari sana Injil boleh disebarkan. Amen. Jadi kita fikirkan banyak hal yang kita dapat lakukan untuk Tuhan. Jadi pembaharuan, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat tahu, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi saya bersyukur untuk melihat dalam PKP ini bagaimana ibu bapa mengajar. Tuhan memberi kesempatan ibu bapa untuk mengajar anak-anak mereka di rumah. Saya sangat didorong sebab selalu saya tengok cikgu memang susah bagaimana mereka mau bagi homework melalui WhatsApp, mengajar melalui Zoom dan sebagainya. Tapi yang saya sangat tersentuh bila saya lihat dalam keluarga diri saya sendiri, ipar saya, dua orang ipar saya baru-baru ini ada pulang. Mereka pulang bukan dengan apa, mereka bawa kerja rumah anak-anak mereka, anak buah saya. Dan saya dapat lihat bagaimana cikgu berikan homework, bagaimana anak buah saya dia harus nyanyi lagu itu, lepas tu dia kena buat. Jadi satu dapur saya dibongkar, gula lah, garam lah, sayur-sayuran lah. Lepas tu melalui lagu itu anak buah saya mengajar, oh ini garam, ini gula, saya lupa sudah apa lagu ini. Tapi saya lihat video yang dia rakam itu saya lucu, tetapi di sebalik lucu itu saya bersyukur sebab ini adalah cara Tuhan bekerja. Jadi ibu bapa jangan komplain kenapa kita harus belajar, kenapa harus mengajar anak-anak ini sedemikian. Ini adalah peluang Tuhan memberikan kamu untuk membaiki perhubungan kamu dengan anak-anak kamu. Amen. Jadi bersyukur walaupun susah, bersyukur. Dan saya percaya, jadi saya izin ipar saya juga, saya bilang lama-lama kamu pun pandai cakap Cina juga, pandai tulis Cina juga. Jadi begitu Tuhan bekerja. Jadi ibu bapa, adakah kamu komplain, atau kamu tidak mau kerja sama dengan guru-guru di sekolah? Atau kamu berubahlah untuk pembaharuan budi. Kita flow, kita mengikut apa yang Tuhan lakukan sekarang. Dan kita ambil kesempatan untuk mendidik anak kita, mengajar kita, anak-anak kita, supaya berhubungan kita dengan anak-anak pun makin rapat. Amen. Jadi puji Tuhan dalam segalanya. Jadi saya juga bersyukur sebab melihat ini adalah pertama kali saya dapat ikut berdoa syafaat sedunia untuk dalam kebaktian dalam doa syafaat seluruh dunia. Saya lupa perfume tentang sesuatu. Lepas itu saya dapat pertama kali saya dapat dalam grup itu untuk live secara live libat diri dalam saya untuk berdoa untuk berdoa syafaat seluruh dunia untuk seluruh dunia. Amen. Dan baru-baru ni 15 hari bulan atau 16 hari bulan. Jadi ada apa? Ada Malaysia Blessing kan. Jadi saya sangat bersyukur bila dah lihat 80 gereja, lepas tu 150 atau 60 penyanyi kan libat diri untuk menyanyikan lagu The Blessings. Itu adalah lagu yang saya sangat suka. Dan bila saya lihat video itu disebarkan, saya ambil kesempatan saya lihat dalam grup belum lagi ada orang sebar. Jadi saya sebar dalam semua grup yang ada, sisi KK lah, di dalam Facebook saya lah, dalam grup Menara Doa lah, di dalam grup MGGT lah di gereja. Jadi saya sebarkan kepada semua. Jadi untuk kita sama-sama menerima berkat, melihat bagaimana Tuhan menyatukan gereja-gereja di Malaysia untuk bersatu dan memberkati Malaysia. Jadi apa yang sangat tersentuh hati saya adalah saya adalah zone coordinator masih untuk CCC zone Kemabong. Jadi bila saya sebar pagi itu, tengah malam macam jam 11 lebih, kedua hari baru saya nampak ada seorang ibu dari Batu Anggalul. Jadi dia WhatsApp dalam grup, dia bilang, apa tajuk lagu ini? Dia bilang. Lepas tu anak Gembala Sariro dia tidak tahu. Dia dah, saya belum buka lagi, dia bilang. Jadi bila saya nampak ibu ini, dia tanya apa tajuk, maksudnya dia mau tahu dia mau tahu lagu itu. Jadi saya cari di YouTube.
saya tahu bahasa Inggeris, saya tidak tahu ada yang ada BM. Jadi saya hantar itu YouTube bagi dia, itu link. Lepas itu saya cari lagi di YouTube, ada pula yang versi bahasa Malaysia. Jadi saya hantar bagi dia. Lepas itu pagi itu kedua malam saja, mungkin lain di kampung itu memang teruk. Lepas itu malam dia WhatsApp lagi, terima kasih dia bilang. Jadi saya kasih tahu mereka, belajarlah kamu, saya bilang semua belajar. Dan okey, jadi gembalaan saya Robi anak, okey dia bilang. Jadi ibu itu pun kata dia, nak kan pasal suruh kamu belajar, dia bilang. Jadi anak kembali saya dia berkata, dia bilang, nah okey kami belajar. Nanti bila kami dapat kumpul kembali, kami akan buat persembahan. Ya, saya bilang buat versi, bukan versi Batu Anggalo. Jadi saya begitu didorong. Lepas tu ibu ini dia katakan lagi, dia bilang, anak saya suka lagu ini, dia bilang. Bila dia nyanyi sampai itu amin, dia bilang, dia kasih kuat suara dia bilang. Walaupun itu sedikit itu lirik dia tidak dapat sebut dengan tepat, tetapi dia bilang dia suka lagu ini. Jadi anak dia berapa tahun? 4 tahun. Jadi bila saya lihat, mereka tidak terlihat dengan apa yang ada di kampung-kampung. Mereka tidak terlihat untuk limit mereka, kebatasan mereka. Dan mereka mau belajar. Mereka mau belajar sesuatu. Dan saya berdoa untuk anak-anak yang ada di outstation, anak-anak yang jauh daripada bandar. Mungkin kamu selalu envy, selalu iri hati apa yang ada di bandar. Tetapi bila kamu mau, kamu boleh lakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Amen. Amen. Jadi kita jangan terbatas, jangan fikirkan kebatasan manusia itu yang selalu kita fikirkan, tidak bolehlah, khawatir inilah itulah. Jadi Tuhan mau pagi ini supaya kita membaharui fikiran kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubah. Jadi saya sebagai seorang gembala juga, saya pernah share di dalam devosi. Kalau kamu sudah tengok video saya di devosi, saya sudah share tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan juga di dalam gereja saya. Jadi kadang-kadang sebagai seorang gembala, saya secara jujur, 1 minggu 3 kali kami buat live, kebaktian doa, kebaktian muda-mudi dan juga kebaktian ahad umum. Jadi saya bila kita buat live, sangat beza dengan apa yang kita buat di dalam gereja. Jadi bila sebab bila kau buat live, kita buat live seperti kita shock sendiri saja. Kita shock sendiri dan kita tidak dapat lihat respon anak-anak yang ada, jemaat-jemaat yang ada di sana. Jadi saya dorongkan kamu yang tengok live, cuba shalom, haleluya, amen. Bila pasal doa itu tulis amen begitu. Jadi lepas tu supaya pastor pun tahu siapa yang ada dalam live itu. Jadi sebab mula-mula waktu kami buat, kami fikirkan mungkin udah 2 minggu, okey lagi, 4 minggu lagi okey. Bila sudah masuk dalam 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu, saya pun rasa macam stres. Secara jujur macam stres. Tuhan, macam saya tidak dapat, betul-betul saya tidak tahu apa yang, adakah jemaat-jemaat respon, adakah mereka dapat terima apa yang saya kongsikan, apa yang mereka buat itu, apa yang mereka adakah mereka menerima sesuatu daripada Tuhan melalui live ini. Jadi bila saya bergumul dengan demikian, satu hari itu minggu lalu, ada seorang jemaat, walaupun dia bukan sekarang di sini, dia di KK, dia hantar 2 gambar. Pastor dia bilang, coba kau tengok gambar ini. Jadi dia WhatsApp ini 2 gambar untuk saya di dalam rumah dia. Di gambar itu, kakaknya membawa 2 orang anaknya dan 1 anak buahnya di waktu kebaktian pemuda-pemudi. Hari itu saya ada kuis Alkitab melalui live. Jadi saya sediakan kuis itu melalui, itu pun saya belajar daripada gereja lain. Jadi saya belajar dari gereja, boleh buat pula begitu. Jadi saya buat kuis Alkitab di dalam kebaktian PMM.
Jadi mereka ambil kertas sebab kampung itu rumah mereka tidak ada line A. Dan di mana mereka dapat line, kamu tahu? Di dalam garage, di dalam tempat parking kereta mereka sana. Lepas tu 4 orang ini mereka letakkan kertas dan juga letakkan handphone dan juga di depan di atas bonet kereta. Dan mereka 4 orang berdiri di tepi kereta dan mendengar dan jawab soalan. Jadi bila saya lihat, bila saya lihat gambar itu dihantar kepada saya bersyukur. Sebab ada anak-anak yang begitu rindukan Tuhan, ada anak-anak yang mengambil inisiatif untuk berada di sana untuk menjawab kuis-kuis Alkitab. Jadi itu sesuatu yang sangat tersentuh hati saya. Jadi bila kita mau berubah, bila kita mau melangkah, bila kita bersembahan diri kita untuk dilakukan Tuhan, yang lain Tuhan akan kerjakan. Amen. Dan saya bersyukur juga jadi dalam pembukaan kebaktian Mula Budi, saya juga selalu berdoa, Tuhan apa yang saya boleh buat. Jadi bila giliran mulai dengan seorang jemaat dalam gereja untuk memulakan, sebab dia orang IT, jadi dia mulakan kesaksian untuk pemuda-pemudi yang pertama menyampaikan kesaksiannya melalui live. Dan seterusnya kebaktian muda-mudi ini kami mulai mungkin pada minggu yang ke-5 atau yang ke-6. Jadi bila kami mulaikan kebaktian muda-mudi, saya mulaikan lihat dalam jadual ada kesaksian anak-anak yang baru dibaptis. Jadi dalam kebaktian pemuda-pemudi ada 4 yang dibaptiskan. Jadi saya minta mereka untuk rakam kesaksian mereka. Apa yang mereka rasa waktu mereka dibaptis, sebelum baptis, selepas baptis, apa harapan mereka di depan. Coba kamu rakam dan hantar kepada saya. Dan mereka empat umur dalam di antara 12 tahun ke 15 tahun. Dan empat ibu mereka mendorong mereka untuk rakam. Dan mereka rakam, dan lepas itu ada jemaat yang tolong compile itu video, dan video itu disiarkan waktu kami buat live pemuda-pemudi. Itu pemulaannya. Dan seterusnya pemuda-pemudi yang sudah kerja, saya mulai beri mereka peluang untuk sampaikan firman. Mereka rekod firman mereka dan disiarkan waktu pemuda-pemudi. Minggu lalu kami mulai yang pertama, ini minggu kedua. Ada pelayanan pemuda-pemudi yang akan in charge. Lepas itu, selain daripada saya khotbah, ada masanya kami ambil khotbah daripada YouTube untuk disiarkan waktu kebaktian. Dan mulai ini minggu, elder di dalam gereja kami, dia akan sampaikan firman live. Jadi ada sesuatu, ini adalah kita harus ubah. Dan bukan secara spontan kita dapat buat yang terbaik, tapi kalau kita mau persembahan tubuh kita untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan lakukan memimpin kita satu langkah demi satu langkah demi satu langkah. Amen. Jadi kita bersyukur. Jadi apa yang Tuhan jadi ingat, kadang-kadang kita fikirkan hari ini yang apa yang terjadi sekarang ini, banyak yang halangan yang kita tidak dapat buat. Banyak yang kita tidak dapat buat. Mungkin kamu selalu yang ketua Perdana Menteri punya kata-kata itu, jangan ke sana ke sini, duduk diam-diam di rumah. Tapi jangan lupa, tubuh kita boleh duduk diam-diam di rumah, biar roh kita ke sana ke sini. Amen. Ke sana dan ke sini kan, ke sana ke sini. Kita boleh menyampaikan firman. Jadi secara pribadi saya juga melalui sebiji gandum, saya pernah kongsikan. Saya tidak pernah fikirkan yang saya boleh jangkau jemaat-jemaat saya, kawan-kawan saya yang ada di Australia, jemaat saya, kami dulu yang ada di New Zealand, ada yang di China, ada yang di luar negara. Jadi ada yang di Semenanjung, ada yang di Singapura, anak saya di Taiwan, anak saya di Singapura. Mereka juga boleh melihat apa yang saya lakukan. Jadi melalui ini saya dapat jamah, kawan-kawan saya, jiwa-jiwa yang saya rindu mau jamah, tapi saya tidak ada kesempatan untuk pergi sebab mereka jauh. Tetapi melalui sebiji gandum, firman Tuhan boleh capaikan
di seluruh dunia. Amen. Jadi jangan kita hadkan apa yang kita boleh lakukan untuk Tuhan. Apa yang Yesus janjikan untuk kita waktu dia datang. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dia katakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Jadi saat ini waktu PKP, waktu lockdown, kamu mau dengarkan pencuri untuk kamu mau izinkan pencuri untuk mencurikan masa kamu, untuk mencurikan segala yang Tuhan sediakan kepada kamu? Adakah kamu mau percaya bahwa Yesus datang adalah untuk apa? Untuk kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Jadi kamu mau dengar bisikan iblis, adakah kamu mau percaya Yesus dapat lakukan sesuatu dan supaya kita mempunyai hidup dan supaya kita mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya memilih untuk percaya kepada Yesus. Saya memilih untuk percaya bahwa Yesus dia akan supaya dia datang supaya saya dapat mempunyai hidup dan supaya saya dapat mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Amen. Amen. Jadi siapa yang mau mengambil, siapa yang mau menerima hidup kelimpahan itu? Ada satu firman Tuhan yang saya sangat suka dalam Efesus pasal 3 ayat 20, dia katakan apa? Dan bagi dia yang dapat lakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya ulang lagi, Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi adakah kita percaya bahwa Tuhan dapat lakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan maupun apa yang kita fikirkan? Apa yang kau pilih untuk percaya hari ini? Kepada Yesus atau kepada iblis? Adakah hari ini kamu mau datang kepada Tuhan untuk persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang benar? Mari kita berdoa saat ini. Bapa di syurga, pagi ini kami bersyukur sebab Engkau sudah berkata, Engkau rindukan supaya demi kemurahan Allah, Engkau mau supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kami yang sejati, Bapa. Dan Engkau mau supaya jangan kami menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kami sehingga kami dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapa, kami ucap syukur sebab Engkau katakan dalam firman-Mu bahwa Engkau datang untuk memberikan kepada kami kehidupan. Engkau memberikan kepada kami supaya hidup kami mempunyai hidup dan juga mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan juga Engkau sudah kata dalam firman-Mu bahwa Engkau dapat bagi Engkau kami dapat lakukan hal-hal yang jauh lebih daripada Tuhan dapat lakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan maupun kami fikirkan. Bapa, ajar kami sekiranya selama ini kami tidak lakukan apa-apa untuk Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Bapa. Bapa, pagi ini kami mau supaya Kau baharui fikiran kami, budi kami, supaya kami mulai fikir apa yang kami dapat, apa yang Kau sudah berikan kepada kami akan lakukan untuk Engkau, untuk memuliakan Engkau Bapa. Ajar kami Bapa supaya kami Bapa berubah, supaya kami persembahkan diri kami untuk menjadi persembahan yang hidup pagi ini Bapa. Ucap syukur ada segalanya, berdoa untuk setiap kami yang sudah mendengar firman ini. Biar firman ini menjadi hidup dalam kehidupan kami, untuk bertumbuh di dalam kami, berakar di dalam kami, bertumbuh di dalam kami dan berbuah di dalam kami. Dan biar buah itu menjadi lebat Bapa. Berkati kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amen. Jadi bila kamu Tuhan mengubah kamu, berbicara kepada kamu, bila kamu mau hidup kamu diberkati oleh Tuhan, ingat mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang sejati. Dan bila kamu mau persembahan diri kamu untuk dipakai Tuhan, di mana Tuhan dapat mengubah kamu dan untuk melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amen. Tuhan memberkati semua. Haleluya.